Ehm, apa sudah terlihat? Udah Ki. Oke. Jadi di sini soalnya itu UTS tahun lalu. Soalnya itu bangunan perkantoran 8 lantai direncanakan sebagai sistem struktur rangka pemikul momen khusus seperti pada gambar. Tinggi lantai tipikalnya 4 meter, dimensi baloknya 350 kali 550 mm dan dimensi kolomnya 500 kali 500 mm. Plat lantainya 170 mm. Di sini saya pakainya tulangan utamanya D19 sama tulangan sengkangnya D10. Soalnya di sini nanti ada nim ganjil sama nim genap. Yang diminta itu tulangan longitudinal, tulangan transversalnya, dan gambarnya. Eh, Step pertama itu menghitung dulu persyaratan komponen struktur balok pada SRPMK. Nah, itu menghitungnya kayak gini. Udah ada udah ada rumusnya kayak gini. Ini ln harus lebih besar dari 4 dikali D. D-nya itu segini, ln-nya itu 6 meter dikurangi setengah setengah dimensi kolom, setengah dimensi kolom. Jadi 6 meter dikali dimensi kolomnya itu kan tadi itu berapa ya? 500 kali 500 ya. Berarti tinggal 6 meter dikurangi 500 gitu. Ini udah ada penjabarannya. Terus yang kedua itu dimensi lebar baloknya itu harus lebih besar dari 0,3 dikali 550. Itu tinggi baloknya. Sama lebar baloknya itu harus lebih besar dari 250 mm. Lebar baloknya juga harus lebih kecil dari 500 ditambah 1,5 kali 500. Ini buat memenuhi persyaratan balok SRPMK. Pasalnya yang ini. Terus setelah itu menentukan besaran gaya momen rencana. Ini di kombinasi beban tinggal dimasuk-masukin aja sih dead load sama live loadnya. Nanti dicari yang terbesar, yang terbesarnya itu yang ini. Itu di tumpuan sama di lapangan. Dicari tumpuannya yang terbesar sama yang lapangannya yang terbesar. Terus menghitung luasan tulangan lentur balok. Ini menghitung tulangan longitudinalnya. Menghitungnya itu menghitung tumpuan negatifnya sama positifnya nanti. Di sini tumpuan negatifnya poin B sama dan poin C. Ini rumusnya MU sama dengan alfa dikali rho dikali B dikali D kuadrat dikali FY. Ini rumusnya kayak gini. Ini tuh nanti buat mencari rho-nya. Yang ini. Nah ini kan akar 2 ya. Nanti di persamaan akar kuadrat aja. Diambil nanti yang terkecil. Lalu dimasukin ke rumus yang ini. Buat mencari AS. Nanti udah dapat hasilnya segini. Baru nanti tuh kita ngerencanain gitu. Berapa kan AS-nya diameter 19 tuh kalau nggak salah. Sebentar. AS-nya diameter 19 itu kan 284. Nah, ini nanti dibagi dibagi AS-nya yang 19. Hasilnya itu kurang lebih 5 gitu kalau dibuletin. Terus selanjutnya menghitung MU dan MPR-nya di momen tumpuan negatif, masih di momen tumpuan negatif. Ki, mau nanya dong. Ya, yang mana? Itu 19 diketahui atau
nyari sendiri apa gimana? Eh, diameter ininya, diameter barnya 19 yang mana ya? Tiga, itu kan 3D19 kan. Ah, Nah, terus itu awalnya udah dapat AS apa 1193 tuh. Itu ya, dibagi 19 kan. dibagi AS-nya yang 19 ya. Nah, ya itu dulu D19-nya emang udah diketahui apa gimana? Udah diketahui dari soalnya. Ini soalnya kan kayak gini. Nantinya itu kan ada NIM ganjil sama NIM genap. Kalau yang NIM ganjil kan pakainya D19 sama sengkangnya D10. Kalau yang NIM genap D22, sengkangnya D10. Oke, oke. Udah Kayak lanjut. gitu. Oke. Tadi oh ya, menghitung MU dan MPR. Kalau ini momen menghitung MU dan MPR di momen tumpuan negatif dulu. MU-nya itu rumusnya kayak gini. Ini untuk mencari A-nya. Untuk mencari MU tuh harus ada A-nya dulu. Berarti dicari A-nya dulu. Rumus A-nya kayak gini. Rumus A-nya yang ini. Dicari, udah dapet hasilnya, langsung masukin ke rumus MU. Yang ini. Udah dapet juga hasilnya, nanti dicek AS minimumnya berapa gitu. Pakai rumus yang ini. Dua-duanya dipakai ntar. Buat AS minimum. AS minimum yang udah dapet, udah oke, langsung nyari row-nya juga ini dicek. Udah oke juga, ini persyaratannya kayak gini. Nah, nanti langsung mencari MPR. MPR rumusnya kayak gini. Kalau nyari MPR itu harus nyari dulu APR-nya dulu. APR yang ini. Udah dapat APR langsung masukin ke rumus MPR. Udah dapat MPR-nya, tinggal kita masukin aja kayak gini. MU-nya berapa, new MU-nya berapa, MPR-nya berapa. Kayak gitu. Sekarang momen di tumpuan positif. Sama aja sih rumusnya kayak tadi, cuma yang di tumpuan positif tuh harus 50%-nya di tumpuan negatif. Mana ya? Nah ini, kan ini kalau tadi di tumpuan negatif tuh 247,42. Kalau di tumpuan positif tuh dibagi dua ntar. Kayak gitu. Terus kayak biasa, kayak tadi rumusnya ini untuk mencari row. Udah diketahui row-nya, ambil yang terkecil, masukin lagi AS. Udah dapat S-nya kayak tadi sih ngitungnya. Ini buat tulangan longitudinal. Sekarang cari MU-nya juga di tumpuan positif. Kayak tadi, kayak di tumpuan negatif. Sama aja sih rumusnya, kayak gini. Kita mencari A-nya dulu, langsung mencari MU-nya. Ini buat pengecekan doang sih ini. Terus MPR-nya dicari, harus nyari APR-nya dulu. Rumusnya kayak gini. Nah, dapat kita urutin gitu. MU-nya berapa, new MU-nya berapa, MPR-nya berapa. Langsung ke momen positif lapangan. Kalau momen positif lapangan tuh kan kalau momen tumpuan tadi kan di poin B sama C ya, yang ini ya. Poin B sama C. Nah, ini B, ini C. Kalau lapangan itu yang di tengahnya. Kalau kemarin saya dengar-dengar kata Pak Sugeng sih, kalau lapangan nggak perlu dihitung katanya. Cuma nanti dihitung juga nggak apa-apa, bakal dapat nilai plus juga.
Ini momen positif lapangan kayak tadi juga rumusnya MU kali ini sama buat nyari row doang sih. Langsung cari AS-nya, dapat AS-nya, dipakai berapa, nyari MU-nya juga sama. Jadi pokoknya itu di momen negatif sama positif tuh nyarinya row dulu, langsung AS, langsung new MU-nya, langsung MPR, kayak gitu sih. Ki, mau nanya dong, Ki. Ya, Itu kan tadi di yang habis cari AS tuh. AS yang mana? Yang Ah, yang ini, mana? Yang atas atas. Atas atas. yang mana? Si atas lagi. Nah, ini nih, itu AS Ah, ini. Nah, itu tuh gue masih belum paham dah. Itu tuh di round up-nya tuh gimana cara ngitungnya dah? Itu dapat 850 tuh dari mana? kan ini tuh 686,7 ya. Ini tuh dibagi dulu sama AS-nya 19 gitu. AS 19 tuh tadi tuh kan hasilnya AS 19 itu 284 ya. Berarti 686,7 dibagi dibagi 284 hasilnya berapa gitu. Pasti 2 koma atau 3, bentar, gue hitung dulu. Itu gue hitung dapat hasil 2,4. Itu jadi 2,7 sih kalau gue hitung. 2,7 kan berarti ini jadi tiga ya, jadi tiga aja kan kalau dibuletin gitu. dibuletin ke atas ya berarti ya. Dibuletinnya ke atas. Nah, itu 3 dikali diameternya 19 tadi. AS-nya 19. 3 dikali 284. Hasilnya segituan kayak gitu buat nyari round up-nya. Ini Oke. kan ngedesain gitu. Jadi kayak coba-coba gitu sih ngedesain tuh. Kita itu butuhnya berapa bar gitu buat tulangan longitudinalnya. Ada yang ingin ditanya lagi? Ki, Saya lanjut. mau nanya dong Ki. Ya, Agak ke atasan dulu deh Ki, bentar, sorry. ya, bentar, bentar. Yang mana? Terus naik lagi Ki, satu slide. Lagi. Ini. Nah, iya Ki. Buat pertama tadi yang buat nentuin beban. Berarti walaupun nilainya negatif, tetap yang diambil angkanya doang berarti ya? Yang Lebih yang terbesar, paling ya. besar. Ya. Di Cuma tumpuan kayak sama di lapangan. ya tumpuan nama lapangan. Cuma kalau kata Pak Sugeng sih nanti kayaknya bakal dikasih dah. Jadi kita itu gak usah ngitung nomor 4 gitu. Nanti Berarti udah ada hasilnya sih. Kalau oke kan oke. ini Terus dihitung dulu ya satu-satu ya. Di tumpuan di lapangan pakai kombinasinya yang ini. Kalau nanti kata Pak Sugeng sih udah dikasih katanya yang kombinasinya gitu. Jadi kita itu tinggal ngambil aja yang terbesar gitu. Nyari di tumpuan B-nya yang terbesar. Kan ini gimana ya? Sama ya tumpuan B sama C itu. Jadi satu aja yang diambilnya. Di lapangannya juga yang terbesar nanti. oke Ki, sama satu lagi agak naikkan ke atas deh Ki. Ya, Slide. Nah, ini yang BW itu 500 ditambah 1,5 kali 500 itu 500 kali 500 dari besar itunya ya, kolom. iya. Ada Bentar, ini gue kemungkinan salah lagi. itu. Gue tuh lupa-lupa ingat yang ini. Cuma, bentar ya. Ada gue tuh udah inget sih. Cuma, bentar.
Oh iya, yang 500 ini tuh dimensi kolomnya. Ini dimensi kolom, ini dimensi kolom. 1,5-nya angka pasti ya, Ki? Iya, udah dari rumus itu, udah ada. Oke. Thank you, Ki. Oke. Nah, kalau ada yang nanya lagi, ini 550 itu dari mana? Itu hanya. Hanya kan ini, udah ada dari soal. Lanjut ya. Tadi itu dari mana ya? Eh, Tadi itu udah momen positif lapangan ya. Ini cara ngitung momen positif lapangan sama-sama aja sih kayak momen negatif tadi. Caranya sama, tinggal masuk-masukin angka doang. Nah, terus kita itu kayak bikin tabel gitu. Lihat gitu. Buat mudahin aja sih ini. MU-nya, tulangannya, AS-nya, sigma MN-nya, MPR-nya, lokasinya di B, di C, sama lapangan. Nanti lihat tadi MU-nya berapa kalau di lokasi B. Nah, habis itu kan kita udah beres nih yang tulangan longitudinal. Langsung kita menghitung tulangan transversalnya. Ini tulangan transversalnya itu buat dulu analisa gaya geser. Ini rumusnya kayak gini. Ini 1,2 ditambah 0,2 SDS. SDS-nya itu udah ada dari soal. D tambah L-nya juga udah ada tadi dari soal. Tinggal masuk-masukin aja. Ini hasilnya kayak gini. Nah, kita nanti buat diagram kayak gini. Kayak diagram pribadi kalau di Ansur. Masukin ininya. Sama tadi kan, nah ini nih MPR-nya. Masuk-masukin juga MPR-nya. Di sini MPR. Ini MPR. Ini MPR. Nah, habis itu kita buat nyari yang ini tuh, yang ini dikali LN. LN-nya itu kan bentang bersih ya. LN dibagi dua nanti. Dibagi dua. Buat nyari yang ini, yang 66,5. Nah, kalau buat tanda udah pasti kayak gini sih. Ke atas, ke bawah, atas-atas. Udah pasti kayak gini. Nah, itu buat nyari yang 66,5 itu gaya ini dikali LN dibagi dua. Hasilnya segini. Kalau yang kalau yang ini ditambah ini dibagi dua. Hasilnya segini. Ini sama. Dan itu kita gambarin tuh kayak gini. Kayak ya gambar diagramnya lah. Itu kita ke tulangan transversalnya. Nah kan ini dilihat ya dari gambarnya tadi. Ininya itu yang gaya geser gempanya itu lebih gede dari total 50%-nya ya. Yang ini kan totalnya itu 166. Yang ini tuh lebih gede dari 50%-nya yang ini. Jadi otomatis PC-nya itu 0. Itu udah dari sini. Dari pasal pasal ini sih 18 yang ngatur transversal. Udah dari ketentuan lah. Terus kita udah nentuin ini masuk ke gaya geser maksimum di tumpuan B sama C. Rumusnya itu kan ini, rumusnya ini. Tadi VU-nya itu totalnya gitu kan 166 ya. Yang ini totalnya 166. Ini rumusnya, ini apanya yang V ini tuh
0,75. PC-nya kan tadi udah 0, PC-nya 0, tinggal masuk-masukin. Nah, gimana kalau misalnya PC-nya itu nggak 0 gitu? PC-nya itu nggak 0, pakai rumus yang ini. Kalau PC-nya nggak 0 tuh biasanya itu ininya kurang dari 50% yang ini. Itu. Ini buat ngecek. Ngecek aja sih kuat geser fps tidak boleh diambil lebih dari segini. Saya segini dimasukin rumus. Habis itu kita tuh sekarang nyari S-nya. Nyari S-nya itu jarak sengkangnya. Jadi berapa gitu jarak sengkangnya? Rumusnya itu ini lumayan susah kalau yang pas sugeng. Rumusnya itu gimana ya? Ini dulu. Yang VS dibagi FYD, terus nanti hasilnya itu kan segini. Nah, api itu luas tulangan sengkang. Kan tadi tulangan sengkangnya itu pakainya yang diameter 10 ya. Diameter 10 tuh kira-kira yang ini nih. 79 bisa sih. Dikali 2, pakainya 2 kan. Kali 2 nanti dibagiin gitu. Dibagi yang ini. Hasilnya segini. Udah ngitung yang ini, kita cek dulu. Ini udah syarat sih dari SNI-nya. Ini ceknya kayak gini, D per 4 sama dengan segini. 6 kali diameter minimum tulangan memanjang. Tulangan longitudinal tadi tulangan memanjang tuh. Kan tulangan memanjangnya tadi diameternya itu 19 ya. Segini. Sama tidak boleh lebih dari 150. Sedangkan ini kan tadi dapatnya kita 146 ya. Itu udah melebihi gitu. Pakainya jadi yang ini. Nah, sekarang gaya geser yang ini di lapangan sih. Rumusnya kayak gini. Ini PS-nya kurang lebih rumus yang di lapangan kayak gini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kan tadi PC-nya ada yang sama dengan 0 atau bisa nggak sama dengan 0 kan? Ya, Nah, itu semisalkan nggak sama dengan 0, itu ya, step selanjutnya bakalan sama atau ada yang beda? ada yang beda. Kan nanti di sininya itu kan dikurangin 0 ya. Yang ini nih, PS-nya itu. PU dibagi ya tetanya ini dikurangi PC-nya. PC-nya kan tadi 0 ya. Kalau misalnya PC-nya itu nggak sama dengan 0, pakainya rumus yang ini. Jadi Dan ngitung lagi kita. step selanjutnya sama semua. Cuma Sama semua. Cuma beda yang ini sih. oke. Ada yang ingin ditanya lagi? Kalau udah sampai gaya geser yang tumpuan geser yang di Oke, lapangan, ya, buat yang gaya-gaya tak terfaktor itu seandainya tidak nggak dikasih tahu itu rumusnya gimana itu? yang ini ya, yang Slide 2. satu, yang ini ya, yang Slide ini 2 kan itu tadi, atasnya coba. yang mana? Ya yang itu benar ya.
Yang ini, Hitung ya. ini tuh, ini tuh gaya gaya gempa, earthquake kan. Ini gaya gaya hidup, live load, dead load, SDS-nya ada dari soal. Kalau kalau earthquake tuh saya pernah ngitung cuma lupa lagi itu earthquake tuh. Cuma nanti kata Pak Sugeng sih kemarin ngomongnya Pak Sugeng bakal dikasih nanti ini. Jadi kita itu gak perlu menghitung lagi gaya kayak gini. Jadi kita tuh nanti udah dikasih gitu momennya yang ini. Tinggal milih gitu. Mana yang terbesar diambil gitu yang terbesar. Yang atasnya lagi tuh yang gaya terfaktor. Oh, yang Ah, mana yang yang ini ini? gimana? Kalau yang itu gimana caranya? Yang ini yang ini cuma ini kan itu mah cuma masukin rumus aja yang ini kan. Ini nggak ada hitung-hitungannya. Ini tuh udah ada di SNI. Oke, terus Kalau sama yang kolom C1, C2 itu yang ini yang tegak lurus sama balok ya? Apa kebalikannya? C2, bentar. Ya, dimensi kolom. Oh, oh dimensi kolom ya. Iya, Dimensi kolom tuh kan 500 kali 500 kan tadi. iya. Yang ini sama-sama aja sih. Panjang lebarnya 500 500 gitu. Nah, seandainya kan beda dimensinya, ada yang lebih panjang. Itu Ya, kan dituliskan dalam C1, C2. Nah, C2-nya itu yang tegak lurus sama balok atau yang sampingnya lagi? bentar. C1 C2 yang tadi di mana ya? Oh, yang ini ya. Ini nih. Ya, Ini C2. Berarti yang C1-nya itu yang ininya, yang ini nih. oke, Jadi oke. kalau kalau misalnya C2 tuh yang lebarnya gitu. Kalau C1-nya itu yang panjangnya. Gimana ya ngejelasinnya? Intinya Kalau yang C2 itu kan yang tegak lurus sama balok. Balok, terus dia ketemu sisi C2. Ya kan, kayak gitu kan ya, maksudnya. ya Ya, paham, paham. Berarti gitu. misalkan 400 kali 200, C1-nya yang 400 Ki. Apa gimana? 400 kali 200. Ya, C1-nya yang 400, C2-nya yang 200. oke. Tapi kayaknya bakal sama deh kalau dimensi kolomnya. Ini cuma prediksi sih. Ada yang mau ditanya Sorry, lagi? sorry, sorry. Ya, Sorry. Tadi, waktu ada yang nanya kan kalau mau apa? Kalau gaya terfaktor yang nggak diketahui itu, jadi gini bang. eh Pertama cari dulu kan magnitude yang paling gedenya mana, terus pakai koefisien momen itu bang. Yang kalau interior misalnya 1/11, 1/16, 1/11 lagi yang kayak gitu. Kalau gaya terfaktor yang nggak diketahui, kalau ini kan dia gaya terfaktornya diketahui momen. Jadi nggak ada lagi yang kayak momen U, momen U, momen momen di A negatif segini, momen di B positif segini, nggak usah dicari kayak gitu lagi karena udah ada di tabelnya. iya, Kalau nggak diketahui baru kita cari pakai koefisien momen. iya kayak gitu. Nah, itu koefisien momen dimasukinnya kemana tuh? Ke rumus ini apa kemana? Ke QE-nya apa kemana? Tapi Rumusnya tuh misalnya momen negatif di tumpuan B itu misalnya bang ya, misalnya kita ambil di interior kan 1/11 dikali MU dikali LN pangkat 2 kayak gitu rumusnya. Ya, Ya kayak gitu. terus Masuknya di situ nanti kita kalau dapat momen kredit ini nih. Kalau ini kan hitungannya kita istilahnya kita udah dihitungin sama dosen langsung dapat nih min 120 atau berapa kayak gitu-gitunya. berarti buat eksterior rumusnya sama lagi apa beda? Oh, Bedanya beda-beda paling di nanti cuman tergantung 1/16 gitu tergantung ya. bentangnya di mana, beda-beda. Makanya sebisa mungkin harus dihafalin yang apa? 1/16, 1/14, per Nah, 10 kayak itu ya. gitu-gitu ya, iya betul. tapi bukannya besok boleh bawa SNI ya? Bukannya ada di Eh, SNI? Bolisa nggak boleh. Pas Sugeng Oh, nggak boleh. boleh Pas nggak Sugeng boleh nggak ya? boleh juga. Pas Sugeng nggak boleh juga. Oh iya sih.
Cuma pas Surajin berarti ya. Pas Surajin pertama gitu. Ada lagi yang ditanyain? Nah, nanti ini hasil akhirnya itu gambar kayak gini. Karena kita tadi kan udah ngitung gitu. Yang ini kan tulangan transversal. Tulangan transversal tuh sengkangnya gitu. Kalau tulangan longitudinal tuh yang kayak gini nih. Yang ini ininya nih. Yang kecil-kecil di tengah ini nih. Hmm, udah sih kalau misalnya soal pas Sugeng tuh sampai gambar sini doang. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ki, sorry banget Ki. Ya, Buat gambarnya boleh diulang nggak Ki? Masih gambar. bingung semuanya. Kayak buat bikin gambarnya ini. Pertama sih kalau menurut gua ya yang gampang-gampang dulu gitu. Misalnya gambar penapang ini dulu kan. Ini tadi kita tuh yang 5D19 tuh kan momen negatifnya ya. Dapatnya itu yang ini nih. Nah, yang ini nih, yang negatif 5D19. Yang positifnya kan tadi 3D19 kan. Yang positifnya itu di bawah gitu. Yang positif di bawah, yang negatif di atas. Simpan ulangannya. Positifnya tadi yang ini. Udah gitu, ini di tumpuan sih di tengah-tengah ini. Potongan dua-dua ini. Ini potongan satu. Ini potongan tiganya. Jadi yang di tumpuan sih pasti sama penulangannya kayak gini. Yang beda itu di lapangan. Yang lapangan kayak gini. Lapangan tuh tadi tuh, nah ini lapangan. Ini 3D19 yang positif. Yang negatifnya sama ternyata. Negatifnya sama. Sama aja kayak gitu. Ini buat yang penampangnya. Potongan lintang ya kalau nggak salah. Kalau ini potongan memanjangnya. Potongan memanjang tuh kayak ngeliatin transversalnya. Ini tuh kita kayak ngeliatin jarak-jarak tiap bar ini. Yang ini kan D10 jaraknya 100 mili ya. Kita udah hitung tadi di sini D10 jarak 100 mili. Mana ya? Nah ini, yang ini. Itu di tumpuan BC, gaya geser di tumpuan BC. BC. Yang satu pasti sama sama yang tiga. Yang beda yang dua. Yang dua kan tadi D, D ini nih. D10 jaraknya 200. 200 yang ini. Itu yang di lapangan. Kalau di tumpuan sih kiri kanan pasti sama. Yang beda itu di lapangannya doang. Kayak gitu. Oke Ki, thank you banget Ki. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain?
Eh, kalau misalnya nggak ada, saya izin stop share dulu ya. Mungkin mentoring dari saya udah udah sini sih, saya tadi ngebahas soal Pak Sugeng doang. Soalnya yang Pak Surajin saya masih belum masain. Makasih. Terima kasih Aki.